Oke, untuk slide pertama, di sini kita ngebahas tentang nikmat yang terus mengalir dalam hidup kita selama kita hidup ini. Oke, terus mengalir gitu. Yang pertama ada nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat makanan, dan nikmat air dan udara. Nah, itu kita rasakan nikmat itu selama bertahun-tahun kita hidup, dan itu adalah nikmat-nikmat hal-hal kecil tapi yang kalau dibilang kita tuh bisa melakukan semua itu hidup karena semua yang diberi Allah gitu kan. Nah, kalau misalnya nih, jadi betapa banyak nikmat yang kita miliki, tapi seiring kali kita tidak pandai bersyukur atas semua itu. Jadi maksudnya sebenarnya kita tuh punya banyak banget nikmat yang dikasih sama Allah, tapi terkadang kita tuh nggak bisa kadang kita tuh nggak bersyukur gitu atas semua itu, padahal itu udah lebih dari cukup gitu. Di sini ada dari Quran surat Ibrahim ayat 34 yang artinya, jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Benar kan? Ya begitu. Buat slide selanjutnya, di sini ada bersyukur lagi dan lagi. Kenapa kita harus bersyukur lagi dan lagi? Karena bersyukur itu adalah suatu nikmat yang paling kita rasakan, yang paling luar biasa. Kalau kita bersyukur, rasanya tuh lebih indah kayak gitu. Nah, di sini ada kata, jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat yang sudah kita miliki. Jadi kita harus bersyukur apapun yang kita miliki yang udah dikasih dari Allah, dan bersyukurlah apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk memuliakannya gitu. Karena hidup adalah waktu yang dipinjamkan, dan harta adalah berkah yang dipercayakan, dan semua yang ada di dunia itu akan kembali lagi dan diminta pertanggungjawabannya. Seperti itu. Jadi bersyukurlah atas semua yang diberi Allah. Jadi bersyukur atas keluarga yang dimiliki, bersyukur atas pekerjaan, bersyukur atas dalam segala hal di dunia, bersyukur atas napas yang udah kita miliki sekarang, tangan, udara, kayak gitu, dan kondisi kita saat ini. Mungkin banyak orang di luar sana yang kondisinya tidak memungkinkan, dan apalagi di zaman ini atau tahun ini lagi diserang oleh wabah, dan banyak banget, mungkin ada beberapa atau banyak yang orang yang gak punya makanan di rumahnya dan segala macam. Jadi di sini aku bakal kasih tips meraih kebahagiaan yang sederhana. Nah, di sini ada 5 hal. Yang pertama, jangan takut dan jangan khawatir. Karena perasaan takut dan khawatir merupakan pikiran kita yang paling tidak produktif. Sebagian besar hal yang kita khawatirkan atau takutkan tidak pernah akan terjadi. Jadi untuk apa kita khawatir, ya kan? Karena rasa khawatir itu atau rasa takut itu menjadi sebuah ujian yang diberikan pada Allah, seperti ketangguhan dan kesabaran. Yang kedua, jangan pernah menyimpan dendam. Ciri orang yang bahagia adalah tidak punya rasa dendam dan rasa sakit hati kepada siapapun. Jadi bila berbuat salah kepada orang lain, ia akan segera meminta maaf atau berintrospeksi atas kesalahannya. Bila orang lain berbuat salah kepadanya, ia akan melampangkan dan memaafkannya. Seperti itu. Yang ketiga, jangan hidup pada masa lalu. Maksudnya apa? Jadi mungkin terasa nyaman bagi kita mengingat hal-hal yang menyenangkan pada masa lalu, tetapi jangan terlena di dalamnya. Dan
Yakinlah bahwa kita akan mempunyai perasaan yang jauh lebih bahagia jika merayakan apa yang terjadi saat ini dibandingkan dengan mengingat-ingat kebahagiaan masa lalu. Jadi keadaan kita saat ini tuh lebih enak daripada masa lalu, karena masa lalu hanyalah masa lalu. Dan jangan terus memikirkan hal itu. Tetaplah hidup ke depan dan biarkan segala pengalaman dan kepahitan pada masa lalu menjadi pijakan kita untuk melangkah ke jalan yang lebih baik. Yang keempat, ada selalu bersyukur. Nah, selalu bersyukur yang tadi kita udah bahas di sebelumnya. Syukur kita atas segala yang telah kita miliki. Belajar untuk bisa menghargai karunia dan nikmat Allah dengan kita mengeluh, bersyukur, dan dengan tidak kita mengeluh ya. Bersyukur dan nikmati hidup kita dengan penuh keyakinan bahwa apa yang kita miliki saat ini itulah yang terbaik bagi kita di sisi Allah. Dan teruslah berikhtiar, kencangkan doa dan mengalahkan bersamanya insya Allah. Dengan begitu kita akan hidup bahagia dunia akhirat, amin. Nah, untuk yang terakhir itu berprasangka baik kepada Allah. Nah, ini harus banget ya, kita harus berprasangka baik juga kepada Allah. Jadi semua orang memiliki masalah, tetapi muslim yang baik tidak akan resah meskipun masalah itu seolah-olah sangat berat dan membebani hidupnya. Umumnya orang yang sangat tidak mau punya masalah itu tetap mau tidak mau hidup pasti akan berhadapan dengan masalah saat ini atau ya gitu. Lantas bagaimana jika masalah itu terasa seolah sangat menyiksa? Tetap saja berprasangka baik kepada Allah, karena Allah mustahil menzalimi hambanya. Jadi Allah itu baik banget. Jadi sekian presentasi literasi bab 2 dan see you next time in next bab. Bye.